Halo Bu, yuk semangat guys.
Halo, selamat malam semuanya. Selamat Malam, malam, Bu. Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Oh, oh iya, selamat malam Ibu. Malam, Bu. Ya, selamat malam semuanya. Oke, rekan-rekan suara saya kedengaran ya. Nanti kalau misalnya suaranya keputus, mohon diinfokan saja. Jadi, kalau ada kendala langsung diinfokan, baik itu bisa langsung rekan-rekan bisa unmute atau bisa disampaikan via room chat ya. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang pertama ya, rekan-rekan ya. Jadi selamat datang di kelas Retail and Merchandising. Mohon agar rekan-rekan pastikan semua mahasiswa yang ada ikut di video conference hari ini ada di kelas Retail and Merchandising. Oke. Masih ada yang lain nggak teman-temannya untuk kelas ini? Apakah masih ada yang belum join? Mungkin bisa tolong diinfokan agar segera join ya, rekan-rekan ya. Mohon diinfokan. Kemudian, oke, sebelum kita lanjut, jadi hari ini saya akan menyampaikan beberapa rules yang disarankan agar rekan-rekan bisa ikutin semua selama satu periode ke depan untuk mata kuliah di Retail and Merchandising. Kemudian sebelum itu juga kita perkenalan dulu ya rekan-rekan ya, karena kan kalau nggak kenal nanti bingung ini dosennya siapa-siapa aja yang ngajar di kelas ini. Sebenarnya kelas ini kan terdiri dari beberapa kelas-kelas kecil eh, yang nantinya akan ada dosen dua juga yang akan mengajar di kelas-kelas kecil dan rekan-rekan semua akan bertemu dosen di kelas-kelas kecil itu pada Vikon yang kedua dan yang keempat ya. Oke, jadi untuk kelas besar sendiri ada di Vikon 1 dan Vikon 3 akan bertemu dengan saya dan nanti akan dipecah-pecah ke kelas-kelas kecil dengan bertemu dosen masing-masing. Oke, sampai sini mungkin eh, rekan-rekan masih bisa mengikuti ya. Saya yakin rekan-rekan masih bisa mengikuti karena seharusnya di kelas ini, oke sebelum kita lanjut ini ada yang baru semester satu periode satu nggak ya? Harusnya sih nggak ya, karena mata kuliah ini sudah ada di semester atas-atas nih. eh Boleh tahu ini di kelas ini mahasiswanya ada di semester berapa? Rekan-rekan sekarang ada di Empat, semester Bu. berapa? Kalau saya Empat. empat. Semester 4 periode Oh, 2 Bu. oke, karena sudah semester 4, jadi saya nggak gitu banyak nanti untuk menjelaskan untuk LMS ya. Saya rasa sih rekan-rekan sudah paham semua dan sudah pakai juga beberapa periode sebelumnya. Kurang lebih sebenarnya hampir sama. Dan mungkin, oh oke, masih ada juga yang semester 2, berarti sini ada gabungan ya dari beberapa kelas yang terdiri dari beberapa semester mungkin. Oke, buat rekan-rekan nanti saya akan jelaskan untuk rules-nya, tapi nggak akan terlalu banyak menjelaskan secara detail, karena kalau misalnya anak semester satu kan beda ya, belum paham sama sekali untuk menggunakan LMS, tapi kalau udah semester-semester atas sih saya yakin sudah paham untuk menggunakan LMS sehingga nggak gitu banyak adaptasi. Oke, kita masuk ke perkenalan dulu, biar rekan-rekan semua bisa kenal juga ya. Oke, eh, sebentar saya share screen dulu.
Oke, nanti kalau misalnya selama kita perkuliahan video conference ini ada yang masih kurang jelas, boleh langsung ditanyakan ya, biar kita bisa langsung discuss. Oke, perkenalkan nama saya Warnyansi Ariesti. Biasanya sih di BINUS panggilnya Bu Nia ya, karena namanya lumayan panjang dan mungkin lumayan sulit diucapkan. Kemudian ini adalah background pendidikan saya. Saya lulus S1 dari BINUS, jurusan sama seperti rekan-rekan ya, jurusan manajemen. Tapi saya mengambil konsentrasi entrepreneurship. Kemudian eh, saya lulus dengan predikat magna cum laude. Jadi kalau di BINUS itu dibagi-bagi ya lulusnya. Kalau cum laude itu IPK ya, bukan IPS, tapi IPK itu 3,5 sampai 3,75. Kemudian magna cum laude itu yang tengah-tengah. Yang paling tinggi ada lagi ya rekan-rekan, namanya summa cum laude. Jadi buat rekan-rekan, apalagi mungkin yang tadi masih ada di semester 2, masih ada kesempatan untuk mengejar gitu ya. Semester 4 juga masih bisa lah ya, paling nggak cum laude kalau memang nilainya udah ada yang bolong-bolong. Kemudian eh, saya melanjutkan S2 saya di Universitas Kristen Petra, Surabaya. Mungkin rekan-rekan yang ada berdomisili di Jawa Timur pasti kurang lebih tahu ya universitas ini. Saya mengambil jurusan Magister Manajemen dengan konsentrasi Supply Chain Management. Saya lulus dengan predikat cum laude. Jadi kalau di Universitas Kristen Petra nggak seperti BINUS yang dibagi-bagi, tapi standarnya untuk mendapatkan cum laude lebih tinggi lagi karena nggak ada yang namanya summa cum laude. Ada yang cuma cum laude gitu aja. Oke, kemudian saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 saya di BINUS juga dengan mengambil eh, Doctoral of Research in Management, dan lulusnya mungkin rekan-rekan di sini yang NIM-nya depannya 27, saya juga NIM-nya 27. Jadi semoga nanti kita bisa ketemu ya pada saat wisuda gitu. Oke, kemudian ini adalah pengalaman kerja saya. Jadi pada saat S1 di BINUS, saya sambil bekerja part-time sebagai asisten laboratorium. Jadi kalau di BINUS itu kelas reguler, zaman saya belum ada kelas online ya rekan-rekan ya. Di BINUS itu dulu belum ada kelas online, jadi setelah saya lulus baru mulai ada kelas online. Nah, di BINUS sampai saat ini untuk kelas reguler itu ada laboratorium sendiri. Ini adalah laboratorium khusus untuk mata kuliah yang ada labnya. Nah, dulu zaman S1 saya menjadi aslab ini dengan tugasnya mengajar mahasiswa untuk bisa ngajar junior, bisa ngajar senior, tergantung kita dapat kelasnya yang mana. Dan mata kuliah yang diajar itu adalah lab statistik, kemudian ada namanya mata kuliahnya lab analisis kuantitatif bisnis dan lab komputer. Nah, kemudian setelah S2, ini saya langsung bekerja di salah satu universitas swasta yang ada di Surabaya. Ini universitasnya terkenal dengan mahasiswa-mahasiswa yang julukannya Crazy Rich ya, Crazy Rich Surabayaan. Saya mengajar di jurusan IBM, jadi International Business Management, dengan mengajar beberapa mata kuliah. Ini sebenarnya saya nggak gitu ingat ya rekan-rekan ya. Saya cuma cantumkan beberapa aja karena cukup banyak mata kuliah yang diajarkan di Universitas Ciputra. Kemudian setelah itu setelah beberapa tahun mengajar di Universitas Ciputra, saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan saya bekerja di salah satu perusahaan retail di Jakarta. Mungkin rekan-rekan tahu kalau jalan-jalan ke mall itu ada brand namanya Advance ya. Nah, saya bekerja di perusahaan tersebut
Dan sambil mengajar juga di BINUS. Jadi di BINUS saya nggak bekerja full time di kampus, tapi saya sebagai faculty member untuk mengajar mahasiswa bisnis online untuk beberapa mata kuliah yang saya cantumkan di PPT ini ya, khusus untuk jurusan bisnis manajemen gitu. Jadi buat rekan-rekan yang nanti akan ketemu saya lagi di Vicon yang ketiga atau mungkin yang ada di kelas kecil saya, kita akan ketemu video konferensinya itu kemungkinan lebih banyak di jam 19.20 ya, rekan-rekan ya. Walaupun biasanya saya akan kasih kesempatan tetap ke mahasiswa masih bisa makan atau mungkin yang baru pulang kerja bisa mandi dulu, bisa siap-siap dulu. Saya kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit gitu. Karena saya sambil kerja kantoran jadi em, jarang banget ngambil jadwal ngajarnya itu di jam 5:30 sore gitu ya. Mungkin ada sesekali karena tergantung jadwal-jadwal yang lain juga ya, karena saya juga sambil kuliah S3 yang pasti kita tidak akan bertemu di hari Jumat ya rekan-rekan ya. Saya nggak akan ambil jadwal di hari Jumat karena hari Jumat saya juga harus kuliah ke kampus ya, kampus yang ada di Kemanggisan. Jadi kita akan ketemu itu kalau nggak di hari antara hari Senin sampai hari Kamis aja gitu. Nah, kemudian ini adalah pencapaian-pencapaian yang pernah saya dapatkan. Rekan-rekan bisa baca sendiri di sini. eh Oke, kemudian ini adalah kontak information. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya atau apapun itu, mungkin nanti ke depannya ketika bertanya tentang nilai bisa eh, menanyakan via email ya, rekan-rekan ya. eh di sini saya kasih nomor, sorry, kasih alamat email BINUS karena memang saya kumpulkan untuk mahasiswa yang hubungin itu via email, jadi saya lebih gampang untuk tahu, oh ini adalah mahasiswa BINUS gitu ya. Jadi nggak kecampur sama kerjaan-kerjaan yang lain gitu. Kemudian ini adalah rules untuk kelas retail and merchandising. Jadi ini masih hampir sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Mungkin rekan-rekan ada yang di kelas di mata kuliah yang lain juga mungkin kurang lebih sistemnya masih mirip-mirip. Jadi kita forum discussion itu bobot nilainya adalah 10%. Kemudian tugas kelompok itu ada di 15%. Kemudian tugas personal itu ada 20%. Kemudian kuis itu 15%. Attendance itu 10%. Dan final exam-nya adalah 30%. Untuk forum discussion, ini saya akan selalu share maksimal hari Selasa ya rekan-rekannya. Kalau nggak hari Senin, berarti hari Selasa saya akan share soal di forum discussion. Kemudian ada 3 thread yang disarankan agar mahasiswa semua bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Kita sebagai dosen sudah menyederhanakan untuk soal-soal yang ada di forum discussion biar mahasiswa nggak terlalu banyak tugas di forum ya. Kalau biasanya kan ya soal sebenarnya bisa aja dikasihnya itu dari misal nomor 1 terdiri dari A, B, C gitu ya. Tapi untuk rekan-rekan yang ada di khususnya yang ada di kelas kecil saya tidak memberikan soal-soal yang banyak untuk forum discussion karena saya tahu rekan-rekan di sini juga banyak yang sibuk ya. Dengan kesibukannya masing-masing pasti lumayan struggling juga bagi waktu dan masih mengerjakan tugas-tugas yang lain. Kemudian tugas kelompok periode-periode sebelumnya itu kan biasanya mata kuliah kita kebanyakan sekitar 4 soal, bukan 4 soal ya.
Ya 4 tugas kelompok. 4 kali tugas kelompok. Tapi sudah di 2 periode ini dibuat lebih sederhana lagi. Jadi tugas kelompok itu hanya 3. Nanti saya akan tunjukkan ya rekan-rekan ya. Kemudian tugas personal masih sama seperti sebelum-sebelumnya, itu masih harus mengerjakan 2 kali tugas personal. Kemudian untuk kuis juga sama ya, masih 2 kali. Biasanya setelah bab yang kelima, kemudian setelah bab yang terakhir, setelah bab yang ke-10 ya. Kemudian attendance ini video conference ini yang paling gampang menurut saya, nilai paling gampang didapatkan itu adalah attendance. Jadi attendance ini kan 10% rekan-rekan hadir pada saat VCon selama 4 kali sudah dapat full 10%. Gitu ya. Kemudian final exam. Final exam ini nanti saya akan jelaskan di pertemuan terakhir aja ya rekan-rekan ya, karena masih lama, takut keburu lupa nanti mahasiswanya kalau dari sekarang disampaikan. Untuk model soal dan lain-lain nanti saya akan sampaikan di pertemuan terakhir. Kemudian, nah, untuk video conference, jadi saya selalu menyampaikan hal ini di awal pada saat kita video conference yang pertama, biar nanti jika ada yang tidak sesuai di video conference selanjutnya sudah tahu semua, gitu ya. Jadi untuk video conference mohon selalu ingat untuk merename ya, merename Zoom-nya pakai NIM kemudian nama, jangan kebalik-balik ya. Tapi saya rasa sih karena di teman-teman yang ada di kelas ini sudah semester-semester atas, jadi sudah sangat paham mengenai rules ini. Kemudian satu lagi rekan-rekan, saya tahu rekan-rekan yang ada di kelas ini juga mungkin ada yang sambil bekerja atau mungkin masih ada yang sambil di jalan. Mohon tetap diaktifkan videonya karena ini adalah peraturan wajib dari kampus ya. Jadi rekan-rekan mohon untuk mengaktifkan video. Biasanya kalau udah semester atas makin mager nih aktifin videonya gitu ya. Padahal kita belajar kurang lebih cuman 100 menit. Bahkan saya nggak 100 menit ya. Saya masih kasih kesempatan mahasiswa sekitar 10 sampai 15 menit untuk siap-siap. Jadi mohon rekan-rekan waktunya kurang lebih 75 menit dipakai untuk fokuskan pada saat kita video conference, gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu aktif selama video conference berlangsung. Nah, kita semua dosen berharap agar mahasiswa yang ikut di kelas itu bisa aktif pada saat perkuliahan, gitu ya. Kemudian ini forum discussion tadi saya udah jelasin. Dan satu lagi rekan-rekan, deadline forum discussion itu setiap hari Minggu ya, jam 23.59 waktu Indonesia bagian BINUS. Karena mahasiswa BINUS online itu terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang domisilinya ada yang dari luar Jabodetabek, ada yang dari luar pulau, ada bahkan yang dari luar negeri. Jadi jamnya kan pasti beda-beda. Jadi di sini kita selalu sampaikan pakai jamnya itu untuk deadline-deadline tugas ataupun forum discussion. Ini adalah waktu bagian BINUS ya. Kemudian, nah ini rekan-rekan untuk pengumpulan tugas. Jadi ketika upload tugas dalam bentuk Microsoft Word atau PDF, saya sarankan agar rekan-rekan pakai PDF aja ya biar gampang ya. Kemudian tolong dicantumkan NIM dan namanya di dalam file tugas tersebut. Dan mahasiswa yang mengerjakan tugas kelompok itu pada kolom komen. Kalau tugas personal sih nggak perlu dicantumkan. Kan biasanya kalau rekan-rekan mau upload tugas, itu ada kolom komen ya. Jadi dosen bisa baca di situ. Tolong agar rekan-rekan, khususnya untuk tugas kelompok, itu dicantumkan nama-nama mahasiswa yang turut mengerjakan. Nah, gimana kalau ini sering banget ya saya dapat pertanyaan dari
Oh sorry, maaf Bu, untuk TK sudah tidak ada kolom komen. Oh, Iya, udah Bu. nggak ada ya? Iya, cuman tugas personal aja. Jadi kalau TK langsung upload, nggak ada kita bisa kayak two ways communication sama dosennya. Oke, kalau gitu untuk tugas kelompok itu mohon agar rekan-rekan cantumkan juga di dalam filenya aja ya. Jadi di bagian atas itu nama satu tim yang memang turut mengerjakan yang kontribusi ya. Biasanya saya banyak dapat pertanyaan dari mahasiswa, Bu, gimana kalau ada teman saya nih satu udah dihubungin berkali-kali, tapi tetap nggak ada. Ini kan deadline-nya udah deket. Kalau kita tungguin, yang ada kita semua, misal ada 5 orang, satu orangnya tidak dihubungin nggak bisa, ya udah tinggalin aja rekan-rekan. Karena kan tetap harus kerjakan 4 orang tersebut dan upload sesuai dengan yang ikut kontribusi aja, namanya dicantumkan aja di LMS ya. Sorry, di file eh, PPT, sorry, di file PDF-nya. Di file PDF-nya tolong dicantumkan. Nanti kita sebagai dosen akan lihat. Biasanya kalau kita koreksi, itu kita kan lihat nama-namanya siapa-siapa aja ya. Nah, kalau namanya nggak dicantumkan, itu langsung dianggap tidak ada kontribusi, gitu. Jadi nilainya otomatis langsung nol. Jadi mohon agar rekan-rekan memperhatikan hal-hal tersebut ya. Jadi nggak usah ngerasa nggak fair nih Bu, masa kita kerjakan terus satu orang ini nggak kerjain tapi nanti dapat nilai juga. Kalau kita dapat 100 dia nggak ngapa-ngapain dia dapat 100 juga dong. Enggak ya. Jadi ini sering banget dapat pertanyaan dari mahasiswa. Jadi saya jelasin dari awal. Nggak usah pusing untuk masalah-masalah ada rekan yang tidak ikut mengerjakan, langsung nggak usah masukin namanya aja di file, gitu ya. Bu, izin nanya, yang TK kenapa update sekarang tidak ada kolom komen ya? Nah, ini memang alasannya kenapa, ini eh karena berhubungan dengan IT langsung ya, rekan-rekan ya. Jadi, mungkin rekan-rekan kalau ada pertanyaan atau apapun itu yang rekan-rekan mau sampaikan ke dosennya bisa langsung via email aja ya. Karena memang kalau saya belum tahu sih kalau di LMS mahasiswa itu seperti apa, tapi karena tadi sudah ada informasi bahwa mahasiswa sudah dihilangkan kolom komennya, ya sudah diikutin saja karena memang ini update-update terbaru LMS di sejak periode sebelumnya ya. Jadi sama periode ini berarti udah 2 periode. Dan kita mau nggak mau harus tetap beradaptasi ya rekan-rekan ya. Kemudian, nah ini yang terakhir rekan-rekan, saya selalu sampaikan ke mahasiswa, jangan lupa download kembali file tugas yang sudah diupload. Jadi ini untuk pastikan apakah file yang dikirim itu sudah sesuai atau belum, karena banyak juga dari rekan-rekan mahasiswa yang salah upload file. Yang mau diupload itu mata kuliah retail merchandising, tapi yang terlanjur ke-upload itu misalnya mata kuliah lain, misalnya mata kuliah Operation Management gitu. Jadi mohon dipastikan ya, tolong dibiasakan. Ini saya sarankan biar menjadi habit aja di kalangan mahasiswa. Biasakan setelah upload tugas atau apalagi itu ujian ya, tolong dibiasakan untuk download lagi, kemudian dicek. Benar nggak file yang mau saya kumpulkan ke dosen adalah file yang ini, gitu ya. Kemudian ini khusus untuk yang ada di kelas kecil saya ya. Mungkin kalau yang ada di kelasnya Pak Fional nanti akan disampaikan kembali oleh Pak Fional. Kalau di kelas kecil saya, tapi ini hanya berlaku untuk kelas kecil ya rekan-rekan ya. Tidak berlaku untuk kelas besar karena gabungan dari beberapa kelas-kelas kecil. Jadi kalau yang di kelas kecil saya itu mahasiswa yang aktif, itu biasanya saya akan memberikan poin tambahan, di mana poinnya itu bisa ditambahkan di nilai tugas personal ataupun tugas kelompok, tapi nggak berlaku untuk nilai-nilai yang lain. Apalagi kalau untuk ujian ya itu beda lagi, gitu. Nah ini untuk grade levelsnya, jadi em,
Untuk mata kuliah Retail and Merchandising, kelulusannya harus ada di nilai C, gitu ya, minimal. Jadi rekan-rekan harus dapat nilai minimal di sini. Nilai akhir ya, rekan-rekan ya. Karena bisa aja misal, UAS saya dapat nilainya tuh cuma 60, tapi tugas-tugas saya dan, komponen-komponen nilai yang lain tuh masih bagus, masih ada kemungkinan masih bisa dapat nilai yang ada di sini ya, di antara nilai C ke atas, tapi kalau A udah nggak mungkin yang pastinya ya. Mungkin masih bisa dapat nilai C dan masih bisa lulus gitu. Untuk mata kuliah ini harus, di minimal nilainya C, gitu ya. Eee, kalau kalau nilainya B atau A malah lebih bagus ya, kalau A malah lebih bagus gitu. Kemudian ya, saya rasa sih itu aja untuk rules yang ada di kelas ini, untuk mata kuliah Retail and Merchandising. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai rules-nya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk rules-nya sudah jelas semua ya? Mohon untuk diperhatikan ya rekan-rekan ya, karena ini adalah bekal untuk satu periode ke depan, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Kalau sudah jelas, karena saya sudah memperkenalkan diri, jadi saya juga pengen kenal dari rekan-rekan semua. Mohon untuk menjawab beberapa pertanyaan saya. Jawabnya di room chat aja biar cepat ya. Jadi biar cepat langsung komen di room chat aja. Saya pengen tahu rekan-rekan karena mata kuliah ini kan juga berhubungan dengan pekerjaan ya. Eh, saya pengen tahu rekan-rekan ada pertanyaan eh, di PPT-nya ya. Jadi tolong dicantumkan rekan-rekan untuk pendidikan terakhir rekan-rekan, pekerjaan saat ini, dan industrinya di mana. Contohnya ini ya, misal rekan-rekan baru lulus SMA atau mungkin ada yang udah D3, bisa ditulis D3, kemudian pekerjaannya misalnya jadi operation manager atau sales manager atau mungkin ada yang direktur. Industrinya industri apa? Misal industrinya perusahaan pertambangan atau penerbangan dan lain-lain. Mohon untuk komen di room chat-nya ya rekan-rekan ya. Saya pengen tahu background dari rekan-rekan yang ada di kelas ini biar bisa disesuaikan juga ya untuk sistem pengajarannya. Oke, di sini udah ada yang jawab. SMA Senior Project Manager Development Aid Foreign Policy. SMK Staff Merchandising. Nah, ini pas nih. Minta tolong nanti yang siapa nih? Em, oke, di sini saya Irvin ya. Irvin Amadeus. Nah, ini ada Staff Merchandising, Retail and Waralaba. Ini pas banget sama mata kuliah ini. Saya harap sih bisa sambil sharing juga pengalaman-pengalamannya pada saat bekerja ya. Jadi kalau di bisnis online itu kelebihannya kita bisa punya banyak, cerita-cerita dari rekan-rekan yang memang sudah bekerja di bidang tersebut, itu ya. Kemudian bisnis percetakan skincare, bisnis development, perusahaan smart retail, oke. Senior officer, asuransi kerugian, administrasi, atau operasional logistik, listing officer, F&B, makanan olahan, set engineer, construction, bisnis, QC. Oke. Quality assurance, software. Kontraktor, kaca aluminium, brand manager, ternakan, wira swasta. COO, e-commerce enable. Oke, di sini kalau saya lihat sih background-nya sangat beragam ya rekan-rekan ya.
Eh, oke. Sebentar ya rekan-rekannya saya sambil baca. Mungkin rekan-rekan bisa sambil baca juga di room chatnya. Hotel Oriso. Oke, di sini karena background-nya kan sangat beragam, tapi tadi saya baca ada beberapa rekan-rekan yang memang bekerja di bisnis-bisnis retail. Jadi mungkin ke depannya ketika kita membahas materi, bisa sambil sharing pengalamannya ya. Saya yakin rekan-rekan punya banyak pengalaman kalau sudah terjun langsung itu, pengalaman bekerja dan teori bisa saja ada gap-nya ya. Jadi, rekan-rekan, kita baca buku itu kan kalau kita bekerja di perusahaan, biasanya kita nggak bisa aplikasikan secara keseluruhan. Karena materi yang kita pelajarin, apalagi untuk level S1, itu adalah materi yang memang general, berlaku untuk beberapa, industri gitu ya. Tapi kalau industri tempat kita bekerja lebih spesifik lagi, maka bisa jadi apa yang kita pelajarin mungkin akan berbeda penerapannya di lapangan, gitu. Oke, di sini sih saya rasa cukup ya untuk perkenalannya. Yang terakhir rekan-rekan, saya pengen tahu domisili dari rekan-rekan semua, biar kita tahu apakah banyak yang perbedaan waktunya jauh. Oke, di sini sih masih, sekitar Jabodetabek ya. Ada yang dari Bali, Jogja, Bogor, oke. Balikpapan, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Depok. Oke, oke, mungkin yang berbeda, kalau yang di Korea Selatan, di Daegu saya rasa jamnya nggak terlalu, susah ya. Beda berapa jam ya? 2 jam ya kalau nggak salah ya? Bener nggak? Duris, oh ya, bener ya. Kalau masih selisih 2 jam, saya rasa kalau kita video conference-nya seperti hari ini masih nggak ada masalah. Yang susah nih kalau rekan-rekan yang domisilinya ada di negara-negara yang perbedaan waktunya jauh banget ya. Nah, yang kayak gini, oh sekarang lagi bertugas di Kanada. Kalau Kanada, perbedaan waktunya kan kurang lebih 12 sampai 13 jam, bener nggak ya? Ini di sini malam, tapi di sana berarti pagi ya? Kalau kita kuliahnya jam kurang lebih setengah 8 malam, di sana setengah 8 pagi masih nggak masalah ya? Atau mungkin sambil bekerja kali ya? Atau mungkin lagi di jalan ketika kita lagi video conference. Oke, rekan-rekan, mungkin untuk kelas ini karena domisilinya sih sebenarnya mayoritas tetap masih yang jamnya tidak terlalu banyak perbedaan waktu, tapi ketika rekan-rekan nanti berkoordinasi untuk mengerjakan tugas-tugas, mohon agar disesuaikan ya rekan-rekan ya dengan jam dari perbedaan waktu dari rekan-rekan yang ada mungkin di luar negeri. Ini ada satu orang juga yang sedang tugas kerja di Swiss, perbedaan waktunya 5 jam. Kalau 5 jam itu lebih lambat bukan sih? Bukan lebih cepat 5 jam kan? Tapi lebih lambat 5 jam kalau Swiss. Bener nggak? Kalau 5 jam lebih 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 cepat, Bu. Di sini masih jam 15. Oh, ya lebih maksudnya di Jakarta kan sekarang udah jam 8 malam, berarti di sana kan masih sore gitu ya. Iya, Jadi masih betul. yang kasihan tuh kalau mahasiswa-mahasiswa yang di sini setengah 8 atau jam 8 kita kuliahnya setengah 8,
di negaranya misal udah tengah malam. Jadi yang kayak gini yang kita agak sulit untuk bagi waktunya gitu ya. Nah, yang tadi nih yang dari Kanada jam 10 pagi. Jam 10 pagi masih oke lah ya. Mungkin karena sambil bekerja, jadi resikonya bisa info ke dosen juga ya untuk rekan-rekan yang memang perbedaan waktunya jauh dan mungkin sambil kerja. Takutnya nanti ada yang tidak bisa mengikuti dengan baik pada saat video conference. Nih ada juga yang di Doha 4 jam. Ya perbedaannya 4 jam masih oke lah ya. Oke, saya rasa sih itu aja rekan-rekan ya. Mohon buat rekan-rekan, apalagi semoga yang domisilinya ini yang ada di luar negeri bisa satu kelas dengan rekan-rekan yang ada di Jabodetabek. Jadi kalau ternyata kan nggak lucu ya kalau semuanya yang ada yang bekerja di luar negeri ini satu kelompok semua kan agak susah ya bagi waktu pada saat eh, mau mengerjakan tugas kelompok gitu. Oke, saya rasa sih itu aja rekan-rekan perkenalannya cukup ya. Mungkin rekan-rekan yang ada di kelas ini karena hari ini tuh mata kuliahnya di kita di kelas besar. Em, saya harap rekan-rekan bisa sambil berkenalan juga dengan yang lain karena tidak bisa dipungkirin jenjang level pendidikan perkuliahan itu adalah tempat kita juga untuk membangun networking. Siapa tahu nanti ke depan salah satu dari rekan-rekan atau mungkin beberapa yang saling butuh juga ya. Mungkin antara bisnis atau pekerjaan kan siapa tahu gitu. Untuk bisa membangun hubungan bisnis. Gitu ya. Jadi saya harap rekan-rekan di sini bisa eh, berkenalan dengan baik ya. Mungkin punya grup juga, jadi bisa dilanjutkan nanti. Saya rasa itu aja untuk perkenalannya. Kita langsung masuk materi ya, rekan-rekan ya, karena waktunya kurang lebih masih sisa 50 menit. Semoga waktunya keburu untuk menyelesaikan materi. Hari ini saya nggak akan ajarin banyak-banyak dulu. Saya akan ajarin untuk bab 1 dulu ya. Jadi bab 1 ini sebenarnya kita sudah pelajarin di minggu kemarin. Minggu ini adalah minggu kedua, jadi sudah masuk ke bab 2. Tapi saya karena baru Vicon yang pertama, biar nggak kaget nih ya, kita belajarnya bab 1 dulu dengan harapan karena bab 1 ini sudah diberikan tugas forum minggu lalu, saya harap rekan-rekan sudah baca. Jadi pada saat kita video conference, udah ada bayangan gitu ya. Nanti di video conference yang kedua dan seterusnya, itu kita akan bahas masing-masing 3 bab. Jadi akan saya padatkan untuk materinya, dan kita bahas satu video conference itu untuk 3 bab. Gitu ya, biar semuanya bisa selesai dengan baik. Oke, saya langsung masuk aja ke materinya. eh Nah, untuk pertemuan yang ada di bab 1, kita belajar tentang Introduction to the World of Retailing and Types of Retailers. Jadi, eh, di sini kita sebenarnya masih belajar dasar-dasarnya dulu ya, rekan-rekan ya. Jadi, em, karena ini adalah mata kuliah Retail and Merchandising, maka di pertemuan ini kita akan belajar tentang dunia retail. Gitu ya. Dunia retail ini adalah dunia yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Gitu. Dan mungkin kita eh, seringkali tidak sadar bahwa dunia retail ini sebenarnya sangat kompleks dan sangat penting ya. Padahal kan saya yakin karena kan uh, di kehidupan sehari-hari nggak jauh-jauh kalau beli barang entah ke supermarket atau minimarket atau mungkin ke mall gitu ya.
Dan di sini kita akan memahami apa itu retail, kenapa retail begitu penting bagi ekonomi dan masyarakat, serta bagaimana kita mengenal berbagai jenis retailer yang ada di sekitar kita, baik itu minimarket ataupun supermarket ataupun toko-toko online hingga layanan jasa ya. Nah, materi ini itu penting sebagai dasar untuk memahami bab-bab selanjutnya. Kalau di bab 1 ini aja rekan-rekan udah pusing duluan, nah itu nanti ke depannya makin bingung rekan-rekan. Jadi mohon agar bab 1 ini pondasinya harus kuat dulu nih, gitu. Di bab ini adalah pokok-pokok yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengantar dunia retail mulai dari definisinya, kemudian peran retail di dalam rantai pasokan, kemudian nilai tambah yang diberikan retailer hingga signifikansi ekonomi dan sosial. Kemudian kita akan bahas juga bagaimana retail itu semakin penting di era digital dan pasca pandemi. Sekarang itu udah bukan kalau zaman kemarin-kemarin itu kan tahun-tahun kemarin kita masih selalu belajar bagaimana kita bisa survive pada saat pandemi gitu ya. Tapi karena ini kita sudah lewat era pandeminya, maka sebutannya sekarang itu udah pasca pandemi dan era digital itu semakin maju ya. Nah, kita akan lihat peluang kerja dan wirausaha di bidang retail and merchandising ini. Baru terakhir kita akan masuk ke bagian jenis-jenis retailer mulai dari pengecer makanan, barang-barang yang umum, sampai ke jasa, serta tipe-tipe kepemilikannya. Nah, yang pertama kita harus paham dulu, apa sih yang dimaksud dengan retailing? Jadi, retailing ini adalah aktivitas bisnis yang menjual barang ataupun jasa langsung ke konsumen untuk bisa digunakan baik itu secara pribadi atau di dalam rumah tangga. Jadi, misal beli sabun di minimarket atau pesan makanan lewat aplikasi atau misalnya beli tiket bioskop. Semua ini adalah kegiatan retail ya, rekan-rekan ya. Jadi mungkin hal-hal yang kemarin rekan-rekan lakukan secara terus-menerus, tapi mungkin belum paham kalau kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan retail. Nah, retail ini sebenarnya tidak terbatas pada toko fisik aja. Di dalam dunia digital sekarang, retail ini juga bisa dilakukan lewat baik itu website ataupun aplikasi atau bahkan panggilan telepon. Contoh klasiknya adalah kita em, beli apa ya? Beli sepatu atau tas itu lewat katalog-katalog ya biasanya ya, atau mungkin sekarang yang gampang ya kita bisa buka marketplace gitu. Atau pesan makanan itu kalau kayak sekarang kan udah gampang ya, yang di Jabodetabek kan gampang banget nih kalau pesan makan udah tinggal buka handphone, buka aplikasi GoFood atau GrabFood tinggal pesan. Nah, retail ini adalah titik akhir dalam distribusi produk dari produsen ke konsumen. Nah, ini adalah contohnya, rekan-rekan bisa lihat. Jadi, di sini retailer itu punya posisi penting di dalam rantai pasokan karena mereka menjembatani antara produsen dan konsumen, gitu. Jadi, perannya adalah ada di tengah-tengah dan di dalam sebuah rantai pasokan, barang yang dibuat oleh produsen itu kan biasanya didistribusikan baik itu grosir ataupun distributor ya, lalu baru sampai ke retailer, baru nanti di akhir baru sampai ke tangan konsumen. Nah, kenapa tidak beli langsung dari produsen? Kira-kira kenapa nih? Kita sebagai konsumen nggak langsung beli aja dari produsen.
Jawabannya adalah karena tidak praktis ya. Kenapa? Retailer itu punya keahlian khusus untuk menambah nilai, rekan-rekan. Tadi mungkin rekan-rekan baca-baca materi, kenapa sih harus ada retailer? Kenapa ya kita nggak beli langsung aja, langsung dari pabrik gitu. Tapi di sini tuh yang dijual ada value-nya gitu ya. Nah, retailer ini punya keahlian-keahlian khusus untuk menambahkan nilai. Misal, mulai dari mengatur stoknya, kemudian membuat tokonya menjadi menarik, kemudian jualnya itu dalam ukuran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contohnya kayak produsen, kalau di buku rekan-rekan bisa baca-baca ya. Di situ contohnya itu adalah Frito-Lay. Jadi ini adalah makanan ringan, tapi dia tidak punya toko sendiri. Nah, konsumen itu lebih mudah beli semua snack ya dari berbagai merek di supermarket. Karena supermarket itu kan nggak mungkin jual cuma satu jenis barang ya. Di supermarket banyak banget jenis-jenis barang yang dijual. Jadi itu adalah nilai yang bisa. Kemudian, nah, di sini juga kita perlu paham rekan-rekan bahwa ketika retailer menambahkan nilai, itu ada 4 cara utama. Yang pertama itu dengan menyediakan banyak pilihan produk, gitu ya. Misal, satu supermarket bisa jual 33.000 produk dari 500 perusahaan yang berbeda. Karena setiap produk itu kan punya produsennya masing-masing ya, gitu. Dan yang kedua itu bisa memberikan layanan. Misal seperti dengan adanya kasir atau misalnya supermarket-supermarket yang memberikan layanan pengantaran. Kemudian ada informasi produk yang bisa kita dapatkan di di tempat misalnya kayak supermarket ya, sampai ke kredit cicilan. Ini juga bisa didapatkan layanannya, dan kita sebagai konsumen kadang-kadang kan mungkin ada beberapa yang lebih suka ketika pakai kartu kredit karena banyak poin-poinnya ya. Jadi nanti kita akan lihat rekan-rekan, sebenarnya retail itu nggak cuma kayak supermarket, minimarket ya. Di mall itu semuanya juga rata-rata retail. Termasuk tempat saya bekerja, itu kan bukan minimarket atau supermarket ya. Produk advance itu adalah produk-produk yang menjual massage chair, water purifier, air purifier, dan itu dikategorikan sebagai perusahaan retail. Gitu. Kemudian yang ketiga itu memecah dalam jumlah yang besar. Jadi produsen itu kan biasanya mengirim dalam satu dus yang besar. Tapi kita dengan adanya retail, kita bisa beli satuan di toko retail tersebut. Jadi kita nggak perlu tuh, karena kita nggak butuh dalam jumlah yang besar, kita bisa beli dalam jumlah-jumlah yang kecil. Dan di sisi produsen tetap bisa mengirimkan barang dalam jumlah yang besar ke retail. Gitu. Jadi antara produsen untung, konsumen juga untung, retail juga untung. Gitu. Kemudian yang keempat itu adalah menyimpan stok. Nah, konsumen ini nilai ya. Jadi ini adalah nilai retailer yang menambahkan nilai dengan 4 cara utama. Yang terakhir itu adalah dengan menyimpan stok ya. Karena konsumen itu akhirnya tidak perlu menyimpan banyak stok di rumah. Karena udah pasti kalau kita butuh bisa beli langsung di toko-toko retail. Dan biasanya produk-produk itu pasti tersedia. Kalau nggak ada di retail satu, yang satunya lagi pasti ada. Gitu ya. Nah, jadi semua ini menjadikan retail itu sebagai bagian yang sangat penting dari pengalaman berbelanja. Gitu ya rekan-rekan ya. Kemudian ini ada contoh, jadi gambar ini adalah cost of value edit activities dari sebuah produk t-shirt. Jadi
kita bisa lihat rekan-rekan di sebelah kiri itu ada manufaktur, kemudian di tengah ada wholesaler, dan yang paling kanan itu ada retailer. Lihat warnanya ya, yang warna orange itu ada profit, yang hijau itu added value, dan yang biru itu adalah cost-nya. Nah, ini adalah sebuah kaos yang biaya produksinya itu adalah $10, yang bisa dijual seharga 19,95 gitu. Nah, jadi rekan-rekan di sini saya kasih tanda ya. Jadi sebenarnya harga produksinya itu adalah $10 ini, gitu. Ini cost ya, biaya, tapi dijual dengan harga 19,95. Kenapa? Karena ada biaya untuk grosir, kemudian distribusi, pemasaran, stok, dan pelayanan toko. Jadi dari wholesaler ke retailer itu semuanya akan ada cost-nya masing-masing ya. Nah, retailer ini juga akan menanggung biaya seperti misal mulai dari listrik, pendingin ruangannya, kemudian rak pajangannya, kemudian gaji kasir, itu semuanya akan diperhitungkan. Tapi meskipun harganya bertambah, konsumen itu akan tetap merasa sepadan, karena mereka kan mendapatkan kenyamanan, ketersediaan, dan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Jadi, walaupun dia nggak bisa dapat harga produksi ya, dia kan ini hampir 2 kali lipat. Dan memang kalau di dunia retail, itu pasti harga akan dinaikkan ya. Bahkan ada juga yang bahkan harganya itu bisa naikkan 3 kali lipat. Karena memang ada value. Jadi ketika rekan-rekan belajar tentang, karena ini adalah jurusan bisnis manajemen ya rekan-rekan ya. Ketika kita belajar tentang bisnis dan nilai dari harga dari sebuah produk itu sebenarnya nggak terlalu mahal, bisa aja ujung-ujungnya menjadi mahal karena ada nilai yang kita tambahkan di situ. Dan nilai ini akan menjadi sebuah pengalaman bagi konsumen yang mungkin saja tidak bisa didapatkan ketika membeli produk yang sama tersebut di tempat lain, gitu. Kemudian ada beberapa retailer besar ya yang melakukan lebih dari sekedar menjual. Jadi mereka itu memproduksi iya dan mendesain produk sendiri juga iya. Ini yang kita sebut sebagai integrasi vertikal. Contohnya ini ada backward integration. Jadi retailer juga produksi barangnya sendiri. Di sini kalau di buku ya, contohnya itu adalah IKEA dan Zara ya. Ini dia akan merancang dan memproduksi produknya sendiri. Kemudian ada lagi forward integration ya. Jadi produsen itu buka toko sendiri seperti Apple Store. Jadi keuntungan integrasi ini adalah dia bisa kontrol penuh atas kualitas, kemudian biaya dan waktu distribusinya. Misalnya ya balik lagi kayak tadi kan Apple Store, Apple itu tidak hanya bikin iPhone aja, tapi juga dia jual lewat Apple Store dan website resminya, gitu. Kemudian eh, ini adalah sistem distribusi retail yang berbeda-beda di setiap negara. Saya langsung singkatkan aja ya rekan-rekan ya. Jadi di US itu toko-toko besar dan pusat distribusinya efisien karena infrastrukturnya bagus dan masyarakatnya pun punya kendaraan ya. Nah, kalau di India itu banyak toko-toko kecil milik keluarga gitu, dan distribusinya itu biasanya lebih kompleks karena infrastrukturnya itu memang masih berkembang. Jadi biaya rantai pasokannya lebih mahal. Nanti rekan-rekan mungkin belajar tentang mata kuliah, saya nggak tahu nih, mungkin rekan-rekan udah dapat mata kuliah operation management atau belum. Itu juga nanti diajarkan ya, ada materi khusus untuk supply chain. Supply chain management itu juga cukup kompleks ketika kita pelajarin. Dan ini berkaitan juga dengan eh, dunia retail ya, karena ini memegang
kunci yang penting juga di dalam proses pendistribusian barangnya. Kemudian yang terakhir, kalau di China, e-commerce itu kan sangat berkembang ya, dan retailer-retailer kecil itu bisa langsung jual secara online. Nah, setiap sistem retail itu akan mencerminkan kondisi ekonomi, budaya, dan teknologi setempat. Gitu. Kemudian, di negara-negara maju seperti US, retail ini bukan sekedar aktivitas jual beli aja, tapi retail ini adalah penggerak ekonomi ya. Nah, di US itu dia menyumbang sekitar 5,5% terhadap PDB. Eh, jadi PDB ini adalah produk domestik brutonya ya di negara tersebut, di mana dia mempekerjakan kurang lebih 26 juta orang langsung dan 16 juta itu berada di industri pendukung seperti logistik. Gitu. Dan retail ini kan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kalau konsumen belanjanya lebih banyak, maka produsen kan perlu tambah produksi. Artinya akan lebih banyak pekerjaan dan akan lebih banyak bahan baku yang dibutuhkan. Gitu. Kemudian retail ini juga bisa menjadi solusi sosial di negara-negara berkembang, yaitu sekitar 9% penduduk dunia ini kan hidup dengan kurang dari $2 per harinya ya. Ini yang disebut sebagai base of the pyramid. Jadi retailer itu bisa menjangkau mereka dengan menjual produk-produk murah dalam kemasan kecil atau membuka distribusi di wilayah terpencil. Tapi balik lagi rekan-rekan, ketika sebuah perusahaan menargetkan untuk daerah-daerah terpencil, yang harus dibangun secara lebih kuat itu adalah proses distribusinya ya. Dan contohnya ini seperti perusahaan yang tadi saya jelasin untuk di negara India ya. Ini dia misalnya jual sabun dalam kemasan mini biar lebih terjangkau. Dengan begitu kan bisnisnya itu bisa jalan dan masyarakatnya juga bisa dapat akses produk. Itu yang paling penting. Kemudian retail ini juga bukan hanya aktivitas bisnis, balik lagi seperti yang tadi saya sudah katakan, retail ini punya peran sosial yang sangat besar. Saat ini tuh banyak retailer mulai memikirkan tanggung jawab sosial mereka ya. Dan konsep ini dikenal sebagai conscious retailing atau retail conscious retailing ya. Jadi retail yang sadar retail yang sadar untuk mempertimbangkan semua pihak yang berdampak gitu ya. Mulai dari konsumennya, karyawan, komunitas lokal, lingkungan sampai pemerintahnya. Contoh retailnya itu kalau di buku itu adalah brand Toms, dia menyumbangkan sepatu untuk setiap penjualan, atau Patagonia kalau di buku ini yang menyumbang 1% dari penjualan ya untuk pelestarian lingkungan. Jadi retail itu bukan hanya sekedar jualan, tapi juga soal nilai, etika, dan kontribusi terhadap masyarakat secara lebih luas. Dan di Indonesia sendiri sih saya rasa juga sudah beberapa perusahaan yang menjalankan CSR ini juga ya. Jadi banyak yang sudah menjalankan CSR dan ini cukup berdampak kepada masyarakat. Biasanya CSR ini ditargetkan adalah yang sekitarnya dulu. Tuh. Kemudian ini ada ini untuk ini tadi masih lanjutan ya. Yang ini. Jadi retailer itu biasanya kan akan menerapkan 5 prinsip penting, di mana yang pertama itu harus punya tujuan yang lebih besar dari sekedar untung doang nih, gitu. Nah, seperti contohnya kayak
iMitra, kalau yang di buku, itu dia mempekerjakan warga lokal untuk memproduksi kacamata yang murah. Kemudian yang kedua itu mempertimbangkan semua pemangku kepentingannya. Mereka akan berpikir apakah tindakan mereka ini akan merugikan lingkungan atau kelompok masyarakat tertentu. Kemudian yang ketiga, ini adalah kepemimpinan yang sadar ya. Contohnya adalah pendiri Patagonia yang bahkan dia mengurangi konsumsi demi kelestarian alam. Kemudian yang keempat adalah keputusan yang berdasarkan etika. Jadi retailer itu harus memilih tidak menjual produk yang dibuat dengan pekerja anak di bawah umur ya. Itu contohnya. Kemudian komitmen terhadap isu-isu sosial seperti brand Ben Jerry's yang mendukung gerakan sosial seperti Black Lives Matter dan perubahan-perubahan iklim. Nah, retailer seperti ini yang akan menarik konsumen yang juga peduli pada hal yang sama, terutama karena ini kita belajar tentang CSR, apalagi peduli tentang sekitar dan lingkungan. Jadi ini akan menarik si konsumen dan ini akan menciptakan loyalitas yang lebih kuat. Banyak juga ya kayak di Indonesia itu kan sudah mulai banyak produk-produk di mana konsumen itu lebih memilih untuk menggunakan kalau kayak misalnya tas itu pengen yang bahannya itu bukan yang merusak lingkungan, gitu-gitu ya. Nah, kemudian evolusi retail itu dipercepat oleh internet dan teknologi ini kita nggak bisa hindarin ya rekan-rekan ya. Karena memang zaman sekarang saya yakin rekan-rekan semua juga sudah mulai menggunakan AI ya. AI ini adalah salah satu hal yang paling gampang kita lihat di mana kita bisa bandingkan teknologi beberapa tahun yang lalu dengan yang ada sekarang itu sangat-sangat cepat. Jadi kalau dulu toko kecil itu bersaing secara lokal, sekarang perusahaan-perusahaan besar seperti contohnya Walmart, Amazon, Alibaba itu kan sekarang mendominasi. Nah, tahun 2019 itu menunjukkan bahwa sekitar 250 peritel top dunia menghasilkan lebih dari 4,5 triliun dolar ya. Dan ini berarti dia menjadi 10 besar yang menyumbang sekitar 1,4 triliun dolar. Ini menunjukkan bahwa kompetisi di dunia retail menjadi sangat ketat dan ini dikuasai juga oleh pemain-pemain yang sangat besar. Kalau di Indonesia ya kita bisa lihat marketplace atau kalau kayak sekarang sih balik lagi ya sekarang sudah mulai beralih ke social commerce semua. Jadi kalau kayak Tokopedia itu yang saya dapat infonya terakhir eh, banyak yang em, di dalam tanda kutip itu dipaksa pindah untuk menjual ke TikTok Shop gitu. Dan eh ini menunjukkan bahwa kompetisi di dunia retail menjadi sangat-sangat ketat dan dikuasai oleh pemain-pemain yang besar dan mereka juga menggunakan biasanya ada yang namanya retail analytics. Ini adalah pemanfaatan data pelanggan dan penjualan untuk memprediksi tren ataupun mengatur stoknya dan merancang promosi. Sekali lagi rekan-rekan karena teknologi sekarang makin maju, ini tuh udah nggak kayak zaman dulu yang kita hitung secara manual atau perhitungannya mungkin benar-benar masih yang tradisional. Kalau sekarang tuh semuanya udah ada sistemnya, udah bisa pakai sistem. Dan sudah banyak banget sistem-sistem yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian, oke, tadi ada yang
Oke, di sini ada yang bertanya rekan-rekan di room chatnya. Kalau retail itu apakah bisa dikatakan juga B2B dan apakah B2C itu termasuk retail juga? Kalau rekan-rekan baca di buku, retail itu masuk ke B2C. Nah, yang masuk ke B2B itu adalah grosir ya, wholesaler gitu. Jadi targetnya itu berbeda. Makanya kalau kayak tadi gambarnya itu kan sebenarnya ada 4 ya. Pertama produsen, ada wholesaler, ada retailer, kemudian baru produsen. Nah, kalau wholesaler itu dia targetnya itu B2B gitu. Sedangkan kalau retailer dia targetnya adalah B2C. Gitu ya. Karena kalau retailer itu pasti akan menjual langsung ke customer. Dia bisa eh, dalam quantity yang kecil. Tapi kalau tadi wholesaler, dia kan harus grosir ya dalam jumlah yang banyak. Jadi dia penjualannya itu lebih banyak ke retailer-retailer lagi. Gitu, pembeliannya dalam jumlah yang banyak. Tuh. Oke, kita lanjut. Semoga menjawab ya. Kemudian selanjutnya di sini kita belajar lagi. Jadi pada saat pandemi COVID-19 itu kan nggak bisa dipungkirin dia mempercepat perubahan di industri retail. Banyak toko-toko yang tutup, kemudian orang terpaksa berbelanja online. Nah, hasilnya apa? Jadi penjualan di US itu naik sekitar 76% pada awal 2020 dan retailer yang sudah siap dengan e-commerce ini akan mendapatkan keuntungan yang besar. Seperti kayak contohnya Amazon ya. Nah, retailer tradisional seperti Walmart ini pun mau nggak mau segera beradaptasi dan mereka meluncurkan layanan pengiriman dalam 2 jam. Saya rasa di Indonesia juga banyak ya rekan-rekan ya pada saat kita pandemi dulunya kan saya yakin di sini juga banyak dari kita yang awalnya itu mungkin belanja online masih sesekali, tapi pada saat pandemi bahkan mall-mall tutup ya. Kita mau ke pasar pun juga pasar juga deg-degan juga gitu. Nah, banyak aplikasi-aplikasi yang bermunculan, bahkan kayak sayur box, beli sayur pun sebenarnya nggak perlu ke pasar, cukup buka handphone aja, download aplikasi, kita bisa pesan di situ. Pengirimannya pun cepat, gitu. Kemudian, eh, retail-retail yang bangkrut pun pada saat di pandemi COVID-19 ini juga banyak. Tuh, kalau di buku itu ada contoh-contoh juga, rekan-rekan. Contohnya kayak J. Crew dan Neiman Marcus. Oke, kemudian eh, kita lanjut. Ini contoh. Jadi eh, ini adalah contoh-contoh dari retail yang menjadi tempat lahirnya banyak wirausahawan sukses ya. Jadi contoh di sini adalah Walmart. Walmart itu pendirinya yaitu Sam Walton, di mana dia mulai dari toko kecil jadi pengusaha, kemudian menjadi pengusaha retail terbesar. Kemudian ada IKEA, mulai dari jual korek api keliling, dan sekarang punya jaringan global. Sekarang bahkan di Indonesia juga beberapa tahun terakhir udah ada ya, dan mulai dikembangkan, mulai buka cabang juga. Kemudian ada Glossier, ini bisnisnya mulai dari awalnya blog kecantikan dan kini menjadi brand global. Kemudian ada Starbucks yang awalnya terinspirasi dari kafe yang ada di Itali. Kemudian dia ubah budaya minum kopi yang ada di US gitu ya, sehingga terciptalah brand Starbucks ini. Jadi retail itu adalah peluang yang sangat besar bagi siapa saja yang punya ide dan semangat. Ini tadi saya belum sempat jelaskan, jadi retail itu bukan hanya sekedar kita kerja di toko ya, tapi industri ini punya peluang karir yang luas. Ini contohnya yang ada di
ya contohnya yang ada di PPT ya, mulai dari finance, purchasing, accounting, supply chain management, dan lain-lain. Karena kan saya cepetin ya, karena waktu kita sangat singkat. Kemudian kita lanjut lagi. Ini nanti rekan-rekan bisa lihat, jadi untuk menjadi retailer yang sukses itu diperlukan pengambilan keputusan manajemen retail yang baik, dan proses ini melibatkan beberapa tahap. Tolong nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Ini saya skip. Kemudian ini adalah beberapa langkah utama ya untuk memahami dunia retail. Jadi kita harus paham dulu ada yang namanya lingkungan makro dan ada lingkungan mikro. Nah, biasanya kalau untuk lingkungan makro ini pasti berhubungan dengan teknologi, regulasi, dan tren sosial. Kemudian kalau untuk lingkungan mikro ini berkaitan dengan kompetitor dan konsumen. Ya, jadi kompetitor itu bukan cuma toko yang sejenis, tapi juga toko yang beda jenis yang menjual barang serupa. Gitu. Jadi retailer harus tahu siapa pelanggannya, kemudian gaya hidup dari pelanggannya, dan kebiasaan pelanggannya itu seperti apa. Kemudian untuk mengembangkan strategi retail, ini kita harus tentukan dulu siapa target pasarnya, kemudian apa produk dan jasa yang akan ditawarkan, dan bagaimana menciptakan keunggulan kompetitifnya. Misal saya kasih salah satu contoh yang ada di buku, yang dijelaskan di buku itu, misal kayak Amazon ya. Dia fokus pada variasi produk yang lebih luas, dan tentu harganya itu bersaing ya. Jadi mereka punya jutaan item dan mengandalkan teknologi seperti algoritma harga gitu. Kemudian retailer itu juga harus bisa bikin keputusan strategis yang penting, di mana dia harus bisa menentukan lokasi toko, apakah dia harus buka di misal kayak harus dekat perumahan atau yang dekat pusat kota dan lain-lain. Kemudian dia harus bisa membangun sistem logistik dan rantai pasokan yang efisien gitu, dan kemudian dia juga harus bisa menyusun sistem informasi untuk manajemen inventorinya atau manajemen persediaannya, dan bisa membangun loyalitas pelanggan. Ini juga sangat penting dengan banyak banyak cara yang bisa dipakai ya, misal kayak program-program seperti mengadakan member card atau apa ya, kalau member card atau misalnya menjadi pelanggan VIP dengan diskon-diskon yang biasanya diberikan oleh toko-toko retail gitu ya. Contohnya itu kalau kayak di Indonesia itu misalnya kayak Indomaret dan Alfamart ya. Ini kan dia bersaing, dan kita tahu bahwa di mana ada Indomaret, di situ ada Alfamart. Jadi dia bersaing dengan memilih lokasi-lokasi yang strategis yang sangat dekat dengan konsumen dan punya sistem logistik yang memang sudah pasti terintegrasi. Dan ini sebenarnya bukan kebetulan rekan-rekan, semuanya itu adalah keputusan strategis yang memang sudah direncanakan. Gitu ya. Dan kemudian selanjutnya setelah strategi itu ditentukan, maka langkah berikutnya itu adalah implementasinya. Jadi implementasi ini bisa dilakukan lewat retail mix. Ini adalah kombinasi keputusan yang diambil untuk memuaskan pelanggan. Ini mencakup dari apa yang dijual, kemudian berapa harga jualnya, apakah ada diskon, iklan, ataupun media sosial untuk mempromosikan. Kemudian ada tata letak dan estetika toko. Jadi ketika kita, mungkin rekan-rekan ke minimarket, kemudian atau supermarket, itu tata letak produk itu nggak yang asal ya rekan-rekan ya. Semuanya ada pertimbangannya, dan apalagi kalau yang disewakan ya, brand nyewa ke mini supermarket tersebut, itu makin
kelihatan dengan mata konsumen yang gampang terjangkau, itu makin mahal biasanya. Atau misalnya ditaruh di paling depan tuh biar gampang dilihat, itu juga pasti harga sewanya akan jauh lebih mahal dibanding dengan produk-produk yang ada di belakang-belakang. Kemudian apakah stafnya nanti itu ramah dalam melayani pelanggan dan di mana lokasi tokonya akan berada. Jadi semua elemen ini harus konsisten dan sesuai dengan target pasar yang dituju ya. Nah, kemudian retail itu juga bisa dikategorikan berdasarkan banyak hal. Ini rekan-rekan bisa baca-baca lagi nanti. Kemudian kita masuk ke karakteristik dari retailer. Saya langsung masuk ke Oke, kita masuk ke sini ya. Jadi supermarket itu kan adalah toko-toko yang besar ya, yang menjual makanan dan kebutuhan rumah tangga, dan mereka itu kan punya ribuan produk dari ratusan merek yang ada. Contohnya kalau di Indonesia itu ada Superindo, Giant masih ada nggak ya? Kemudian Hypermart tapi udah mulai tutup ya. Kemudian eh, supermarket ini itu pasti punya banyak varian produk. Kemudian dia pasti menjual barang-barang segar ataupun makanan siap saji. Kemudian sering punya promo mingguan dan butuh sistem logistik yang efisien. Nah, selama pandemi itu banyak supermarket yang mengurangi SKU-nya. Jadi jumlah item yang berbeda. Sorry, kita masuk langsung di sini. Dan dia tuh hanya stok barang yang memang paling dicari. Dan ini adalah salah satu strategi biar lebih efisien dalam menyediakan barang kepada konsumen. Dan ada yang namanya supercenter. Jadi food retailer, rekan-rekan, itu dibagi-bagi. Mana ya ininya ya? Sebentar saya coba cari. Biar kita, nah ini ya. Kita langsung masuk ke food retailer. Jadi kalau yang tadi saya jelasin itu adalah food retailernya itu adalah supermarket. Kemudian ada juga yang namanya supercenter. Jadi supercenter ini adalah kombinasi dari supermarket dan toko barang umum ya. Contohnya kalau di US itu seperti Walmart Supercenter. Jadi mereka ini tidak hanya jual makanan aja, tapi juga jual baju, alat-alat elektronik, alat rumah tangga, sampai ke mainan-mainan. Jadi konsumen itu suka karena bisa berbelanja banyak hal dalam satu tempat. Gitu ya. Model ini biasanya memang sangat efisien dan cocok untuk daerah-daerah pinggiran kota dengan lahan yang luas. Dan tentunya biasanya kalau di daerah-daerah seperti itu konsumennya juga targetnya paling nggak yang punya kendaraan gitu ya, atau yang ada angkutan umum masuk tapi yang gampang diakses. Kemudian selanjutnya food retailer selanjutnya itu adalah warehouse club. Jadi warehouse club ini seperti kalau di sini contohnya kayak Costco dan Sam's Club ya. Dia menawarkan harga yang sangat murah dengan catatan pembeliannya tuh harus dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua itu harus jadi anggotanya dulu. Dan yang ketiga itu variannya, produknya itu biasanya lebih sedikit. Dan biasanya itu pembelinya adalah keluarga besar atau pemilik bisnis-bisnis kecil yang perlu stok banyak gitu ya. Keuntungannya pasti ya biaya operasionalnya jauh lebih rendah karena toko ini tidak akan menonjolkan dekorasi ataupun pelayanan. Jadi harga murah ini adalah nilai jual utamanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah convenience store. Convenience store ini contohnya seperti Indomaret, Alfamart, atau yang kemarin itu zaman dulu tapi sekarang udah mulai tutup ya, 7-Eleven. Ini dia berfokus pada lokasi yang strategis dan mudah diakses. Kemudian produk kebutuhan yang dijual pun adalah kebutuhan harian. Harganya sedikit lebih tinggi memang daripada supermarket dan pembeliannya bisa dalam jumlah yang kecil.
Kemudian selanjutnya ada namanya online groceries retailer. Eh, jadi belanja bahan makanan online itu sekarang makin populer ya, apalagi sejak pandemi yang tadi saya sudah jelasin. Kalau di Indonesia itu kan kita bisa pakai GrabFood, GoFood, tapi yang di sini dimaksudkan itu seperti kayak Happy Fresh atau kalau yang di US itu adalah Amazon Fresh gitu. Kemudian eh, yang tadi saya sudah jelasin, rekan-rekan, jadi jenis-jenis pengecer makanan itu semua jenis pasar, target pasarnya dan strateginya itu semuanya berbeda-beda, ada 5 jenis tadi, dan tidak ada yang lebih baik dari yang lain, karena semuanya itu tergantung kebutuhan konsumen. Kemudian selanjutnya ini ada general merchandise retailer, department store, jadi departemen store sendiri ini adalah toko yang besar yang menjual berbagai macam produk. Biasanya dibagi ke dalam departemen ataupun kategori, misalkan kayak baju pria, baju wanita, kosmetik, dan lain-lain. Ini contohnya, rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Misal kayak, saya kasih contoh langsung kalau di Indonesia itu yang paling kita familiar itu paling Sogo ya. Jadi departemen store-nya itu adalah Sogo. Kelebihannya sudah pasti variasi produknya biasanya lebih lengkap, pengalaman belanjanya itu nyaman ya, karena kan tempatnya biasanya luas, ada AC-nya, kemudian pelayanannya juga ramah. Kemudian ada merek-merek brand-brand ternama juga. Kemudian ini ada full line discount store. Jadi toko jenis ini biasanya fokus pada harga yang murah dengan pelayanan yang maksimal. Mereka akan jual barang kebutuhan rumah tangga seperti kayak peralatan dapur ataupun misal kayak mainan, pakaian, alat elektronik, tapi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan department store. Kemudian saya lanjut, ini saya cepetin ya rekan-rekan ya, karena waktunya udah mau habis. Jadi selanjutnya adalah specialty store. Jadi ini adalah toko yang fokus itu hanya pada satu kategori produk saja, tapi punya pilihan yang lebih mendalam. Contohnya kayak kalau di Indonesia yang paling familiar mungkin kayak Sephora ya, buat yang wanita itu adalah toko kosmetik, tapi dia dengan kategorinya yang lebih banyak lagi, tapi mengenai tapi dia jualan tentang kosmetik gitu ya. Atau misalnya kayak body shop, jadi ini produk perawatan tubuh dengan berbagai macam, gitu ya. Kemudian ada kategori-kategori lagi yaitu kategori spesialis. Jadi ini fokus pada ya yang tadi ya, fokus juga pada satu kategori tapi dalam skala yang besar. Dia dalam skala yang besar, makanya sering disebut sebagai kategori killer. Ini masih masuk di sini ya. Contohnya kayak IKEA, dia jual furniture-furniture, tapi dalam skala yang lebih besar lagi. Kemudian kita masuk ke drugstore. Ini adalah toko yang jual obat-obatan, vitamin, ataupun produk perawatan tubuh, tapi sekarang mereka juga bisa menjual makanan ringan, ataupun kosmetik dan barang sehari-hari. Contoh kalau di Indonesia itu kayak Guardian dan Watson ya, jadi nggak cuma obat-obatan doang di dalam. Udah ada kosmetiknya, ada juga makanan-makanan ringannya. Kemudian selanjutnya itu adalah off-price retailer. Jadi dia jual produk-produk merek dengan diskon yang besar. Contohnya itu kayak kalau yang tinggal di Bandung udah paling paham nih ya, ada factory outlet gitu. Kemudian ada service retailer. Jadi retailer itu tidak hanya jual barang-barang fisik saja, tapi dia juga jualan jasa. Ini yang disebut sebagai service retailers atau service providers ya. Contohnya itu kayak salon ataupun barbershop. Kemudian contoh lain lagi itu adalah kayak hotel ya. Hotel, bioskop. Kemudian selanjutnya
kita masuk langsung ke tipe of ownership ya. Jadi ada yang independent, chains, dan franchises. Jadi retailer itu juga bisa dibedakan berdasarkan bentuk kepemilikannya. Yang pertama itu adalah independent retailers. Ini biasanya hanya satu toko saja dan dimiliki dan dioperasikan oleh pemilik. Contohnya ya kayak toko kelontong di desa-desa ya, ataupun misal kayak warung nasi, misalnya kayak warteg gitu ya. Kemudian yang kedua adalah retail chains. Jadi ini punya banyak cabang dan dia dikelola secara terpusat. Contohnya ya kayak Alfamart, Indomaret. Kemudian ada yang franchise, jadi pemilik lokal itu membeli hak untuk memakai merek dan sistem bisnisnya. Contohnya ya kayak McD ya, McD itu kan franchise, Kopi Kenangan, Alfamidi juga. Gitu. Jadi setiap model itu punya kelebihan dan tantangannya masing-masing. Franchise yang cocok bagi yang ingin bisnis, tapi franchise ini kan biasanya memang cocok bagi orang-orang yang ingin punya bisnis, tapi dia tidak mau membangun dari nol, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya rekan-rekan, kesimpulannya itu retailer itu kan bisa dikategorikan berdasarkan jenis produknya ya. Jenis produknya mulai tadi yang dari retailer untuk makanan, kemudian barang-barang umum dan jasa. Kemudian kalau tadi retailer makanan itu seperti supermarket, super center, convenience store. Kemudian selanjutnya untuk retailer barang-barang umum itu seperti department store, specialty store, dan discount store gitu ya. Kemudian kalau tadi retailer jasa, kayak contohnya hotel, ataupun kayak bioskop tadi ya. Sorry, bukan hotel, contohnya kayak hotel, apa lagi ya, klinik, ataupun pendidikan. Tuh. Kemudian struktur kepemilikan ini balik lagi yang ini tadi yang ada di slide ini adalah independent, chain, dan franchise ya. Jadi setiap jenis itu punya strategi sendiri, target pasar sendiri, dan kekuatannya sendiri juga. Yang penting di sini adalah memahami siapa sih pelanggan dari si retailer tersebut dan bagaimana cara terbaik untuk melayani konsumennya. Tuh, jadi ini yang bisa saya sampaikan hari ini, rekan-rekan, kurang 1 menit lagi ya. Jadi terima kasih untuk materi yang sudah kita pelajarin hari ini. Semoga bisa rekan-rekan pelajarin lagi lebih lanjut dan menjadi bekal untuk bab-bab selanjutnya. Di sini tadi ada beberapa pertanyaan, saya sambil jawab ya. Kita sama-sama baca ya untuk yang ada di room chat-nya. Nah, ini tadi ada yang melanjutkan ya untuk yang pertanyaan tadi, apakah retailer itu masuk B2B atau B2C? Di sini ada pendapat di mana banyak perusahaan-perusahaan Cina sekarang yang menjual produknya ke customer langsung. Nah, ini juga bisa masuk ke kategori yang tadi saya sudah sampaikan ya rekan-rekan ya. Memang sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang dia bisa menjual langsung ke customer, tapi balik lagi itu kan biasanya tetap lewat perantara dulu ya. Baik itu dia jual ke lewat marketplace atau dia jual, sebenarnya kalau kayak produk tempat saya bekerja itu juga kita ambil barang dari negara lain baru kita rebranding, tapi itu tetap termasuk ke dalam kategori retail gitu, karena tetap kita yang menjual lagi ke konsumen. Oke, kemudian di sini ada yang mau bertanya juga, omnichannel yang saat ini menjadi topik terkini di dunia retail, bagaimana pendekatan omnichannel mempengaruhi strategi merchandising dalam menghadapi konsumen yang semakin tidak loyal terhadap suatu merek? Dari sudut pandang Ibu, sebagai akademisi, apakah omnichannel ini adalah solusi jangka panjang untuk menumbuhkan loyalitas atau hanya strategi bertahan dalam persaingan?
Kalau menurut saya rekan-rekan, ini sangat banyak penelitian ya saat ini mengenai omnichannel, apalagi ini memang berkaitan dengan dunia retail saat ini. Untuk omnichannel dalam jangka panjang, tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh retailer-retailer yang tidak bisa dihindarin itu memang persaingan dan mempertahankan loyalitas pelanggan ya. Karena balik lagi, ketika ketika satu retailer ini tidak bisa memberikan value yang yang lebih ya, atau yang biasanya saya sebutkan itu harus ada uniqueness yang kita bisa tawarkan ke konsumen yang berbeda dengan kompetitor bisa tawarkan ke konsumen. Kalau tidak bisa memiliki keunikan dan memberikan value kepada konsumen, maka konsumen akan gampang banget berpindah ke merek yang lainnya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menumbuhkan loyalitas di konsumen ya. Karena buktinya ya seperti saat ini yang ada dan yang saya lihat sekarang, yang dulunya saya pikir mungkin perusahaan tempat saya bekerja juga sangat sulit untuk bertahan pada saat pandemi, tapi sampai hari ini masih tetap berdiri dan kita masih bisa tetap bersaing dengan kompetitor yang ada. Walaupun sekarang dengan adanya omnichannel ini ya, gitu. Omnichannel itu menurut saya bukan sebagai hal yang perlu ditakutin juga, tapi ini adalah hal yang perlu kita adaptasi. Karena omnichannel ini artinya kan kita berjualan baik itu secara offline ataupun online. Kita kombinasikan dari dua hal ini. Gitu ya, semoga bisa menjawab. Dan balik lagi rekan-rekan, memang ini bisa online itu adalah salah satu hal yang saat ini bisa membantu perusahaan-perusahaan, apalagi yang bergerak sebagai perusahaan retail, untuk bisa menjangkau customer-customer yang tadinya tidak bisa terjangkau. Kalau dulu, zaman dulu kan kita jual barang itu ya hanya orang-orang yang datang ke toko. Tapi dengan adanya online, itu orang-orang yang ada di pelosok pun bisa melihat produk kita. Tinggal balik lagi kita bagaimana caranya memasarkan produk tersebut. Itu. Dan online ini kan banyak cara ya untuk bisa memperkenalkan produk sehingga targetnya itu bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok. Saya rasa sih itu yang bisa saya sampaikan hari ini rekan-rekan. Mungkin besok-besok karena kita masih akan banyak belajar lagi lebih dalam mengenai retail and merchandising. Jadi mohon agar rekan-rekan bisa melihat atau mengamati ya toko-toko yang ada di sekitar rumah ataupun tempat rekan-rekan bekerja. Kira-kira toko-toko itu masuk ke jenis-jenis retailer yang mana? Ini sambil belajar ya, sambil mengamati, sambil belajar. Kira-kira yang retailer yang saya lihat itu masuk ke jenis retailer yang mana ya? Kemudian strategi-strategi mereka untuk bersaing itu seperti apa? Rekan-rekan bisa baca-baca, lihat lewat internet, atau mungkin rekan-rekan yang bekerja di perusahaan retail bisa sambil mungkin nggak ada di divisi yang tahu proses bisnisnya, bisa tanya ke divisi yang memang paham untuk proses bisnisnya ya. Saya rasa sih itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kita bisa discuss lagi karena waktunya sudah habis ya dan udah lewat sebenarnya. Ini untuk bukunya ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan bisa baca, ini sebenarnya ada di referensi di LMS. Rekan-rekan bisa download juga atau baca dari lecture notes juga. Saya rasa udah cukup jelas untuk penjelasan dari setiap babnya. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan karena waktunya sudah lewat, saya akhirin untuk video conference hari ini, rekan-rekan. Mohon untuk video conference selanjutnya
bisa diatur waktunya dengan lebih baik sehingga kita bisa maksimalkan kegiatan belajar mengajarnya, dan saya harap rekan-rekan bisa aktifin video semua ya sehingga kita bisa kenal, biar saya sebagai dosen juga tahu nih muka-muka dari mahasiswanya seperti apa gitu. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini rekan-rekan. Nanti untuk absensinya ditunggu aja, saya langsung absen setelah video conference selesai. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhirin untuk video conference hari ini. Sampai ketemu di video conference selanjutnya. Selamat malam, selamat belajar, stay safe and stay healthy. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Masih, Bu. Arigato.